Warahmatullahi wabarakatuh. Wa ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil al imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adamana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. At-taflis pilot ya. Ini taflis pilot berkaitan dengan utang ya. Jadi bukan pilot murni, tapi ini pilot yang berkaitan dengan utang ya. Dan zaman ini kita ya menyaksikan begitu banyak orang yang untuk kebutuhan hidupnya harus berhutang ya. Padahal sesungguhnya mereka lebih pada gaya hidup saja ya. Artinya untuk kebutuhan pokok sebetulnya tercukupi ya. Tapi biasanya hutang itu saat ini ya lebih berkaitan dengan gaya hidup gitu. Sehingga banyak orang yang akhirnya terjebak dalam hutang ya, yang kemudian menyengsarakan diri sendiri. Nah, dalam fikih ya ini disebut dengan at-taflis ya. At-taflisu lughatan an-nida'u 'alal muflisi. Jadi taflis itu secara bahasa merupakan panggilan atau sebutan terhadap orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut yaitu orang yang yang mengalami taflis ya, mengalami kefailitan. Nah, kata taflis ini ma'khuzun minal fulus. Dia terambil dari kata al-fulus. Jadi fulus itu dalam bahasa Indonesia kita sudah terbiasa tuh. Fulus kita maknai uang. Itu dari bahasa Arab fulus ya. Apakah ada landasan kesamaan pengambilan kata sehingga jadi falas ya. Jadi fulus jadi falas itu sangat mungkin. Ya, sangat mungkin falas itu mata uang. Nah, sebetulnya yang namanya fulus itu dalam bahasa Arab aqallu au akhassul amwal, yaitu harta benda yang paling rendah, ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau terkait dengan uang ya recehan, itu fulus gitu. Ya. Sedangkan secara syar'i yang namanya taflis adalah ja'lul hakimil madyuna muflisan. Ya, keputusan seorang hakim ya terhadap orang yang berutang muflisan, sebagai orang yang failit, bangkrut ya. Jadi di sini dalam fikih itu seseorang menjadi bangkrut kalau sudah ada penetapan dari hakim. Kalau hakim belum menetapkan, berarti dia belum bisa menyatakan dirinya failit ya. Biman'ihi minat tasarrufi fi mali, oleh sebab keputusan hakim tersebut, maka orang yang dinyatakan sebagai muflis, sebagai orang yang failit, dia itu tidak boleh melakukan tindakan dalam hartanya. Jadi orang yang dinyatakan failit ya oleh hakim, dia tidak boleh menjalankan ya hartanya untuk usaha gitu ya. Sita gitu ya. Jadi harta tersebut nggak boleh digunakan untuk jual beli dan sebagainya ya. Tapi kalau seseorang menyatakan diri yang failit sendiri, itu belum bisa. Artinya dia hartanya tersebut masih bisa digunakan ya untuk kegiatan perekonomian. Di mana landasan hukum masalah taflis?
sehingga dia menjadi bagian dari hukum fikih, ya. Ini awalnya adalah peristiwa yang dialami oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Ya. Hadis riwayat dari Imam Daruqutni. Hadis ini sanadnya disahihkan oleh Imam Hakim, ya. Jadi Mu'adz bin Jabal ini dia punya utang, ya, dengan beberapa orang. Nah, kemudian dia tidak bisa mengganti. Jadi ketika masa menggantinya, masa pelunasan sudah datang gitu ya, beliau nggak bisa melunasi. Nah, ini menjadi kasus pertama sebetulnya di saat itu, sehingga Nabi mengambil satu sikap sebagai seorang hakim, ya, maka dia menyatakan Mu'adz ini failit. Ketika failit karena dia wajib bayar hutang, maka Mu'adz oleh Nabi diperintahkan untuk menjual semua harta bendanya. Jadi harta benda dijual, hasilnya dibagikan kepada orang-orang yang memberikan utang yang memberikan utang kepada Mu'adz. Jadi kreditor, ya. Jadi di sini awalnya, sehingga penjualan atas barang-barang yang dimiliki oleh orang yang berhutang sebagai alat pelunasan bagi utang-utangnya ini menjadi sah secara hukum, ya, sah secara hukum. Wal muflisu fil urfi man la mala lahu. Dalam pengertian umum pada pandangan masyarakat, yang namanya orang yang bangkrut, orang yang failit adalah mala mala lahu. Jadi man la mala lahu, orang yang tidak punya harta benda lagi. Jadi orang yang sudah tidak punya harta benda lagi itu namanya failit secara pandangan umum. Orang-orang memahaminya begitu. Jadi pemahaman masyarakat yang namanya orang yang failit, orang yang tidak lagi punya harta benda. Sedangkan dalam syara yang namanya failit muflis adalah malla yafi malu bidainihi. Orang yang hartanya tidak cukup untuk membayar hutangnya. Ya, dia punya harta. Kalau tadi kan pengertian umum itu orang yang nggak punya harta itu yang failit, yang muflis, ya. Tapi dalam pengertian syar'i, orang yang failit orang yang tidak mampu membayar hutang-hutangnya, walaupun dia punya harta. Ya, umpamanya dia punya rumah, ya, punya berbagai barang, gitu ya. Tapi secara tunai dia nggak punya, ya. Hutangnya sekian banyak umpamanya, sehingga uang tunai yang dimilikinya, ya, ataupun mungkin yang disimpan di bank itu tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya. Jadi walaupun dia punya mobil, ya, dia punya rumah, itu tetap disebut muflis, sebagai orang yang failit, orang yang bangkrut. Nah, apa hikmah dari hukum taflis ini? Wa hikmatu hifzu maslahatid da'ininal ghurama. Hikmahnya adalah untuk menjaga kemaslahatan kreditor, kemaslahatan pemberi utang. Ya, kalau tidak ada hukum ini, ya kasihan yang memberikan utang. Bagaimana utangnya bisa kembali, uangnya bisa kembali kalau hukum tidak menetapkan ketentuan untuk pelunasan hutang seseorang, ya. Jadi ini hikmahnya ada hukum taflis, berarti apa? Untuk kemaslahatan orang-orang yang meminjamkan orang lain, ya, meminjamkan uang atau apapun. Fayuqsamu malul madini bainahum qismata ghurama. Maka harta orang yang meminjam tadi dibagikan di antara para pemberi pinjaman dengan bagian masing-masing. Jadi ya tentunya proporsional, ya. Jadi sesuai dengan haknya. Kalau memang dia memberikan hutang besarnya 20 juta umpamanya, ya dia punya hak untuk mendapatkan 20 juta tersebut. Ya, kemudian ada yang punya memberikan pinjaman 10 juta, 10 juta. Ya, nanti ketika uangnya tidak memadai, ya harus terima
sebegitu gitu ya. Jadi umpamanya ada yang memberikan pinjaman 5 orang ya. Ternyata dari jumlah uang pinjaman dengan uang nanti hasil penjualan barang-barang itu tidak mencukupi untuk bayar utangnya ya, maka yang ada saja ya. Nah, yang nanti ya akan ditunda berikutnya gitu ya. Maka dalam kasusnya Mu'adz bin Jabal tadi itu pun nggak bisa semua dipenuhi ya, secara keseluruhan itu hanya mendapat 5/7 ya, masing-masing 5/7 bagian gitu ya. Lalu dikatakan laisa lakum illa dzalik, kamu itu dapat itu segitu ya. Jadi yang diberikan aja segitu. Kenapa? Karena harta Mu'adz bin Jabal yang dijual itu hanya bisa menutup hutangnya ya, sebagian saja, tidak keseluruhan. Maka Nabi katakan di akhir sabdanya laisa lakum illa dzalik, ya yang kamu bisa dapatkan ya segitu masing-masing itu ya. Nah ini apa namanya, posisi utang itu ya, ini sesuatu yang tidak ada kaitan dengan agama ya. Jadi walaupun yang memberikan pinjaman kita orang yang non muslim, ya tetap aja wajib diganti ya, wajib untuk dilunasi. Tidak bisa kita mengatakan bahwa toh yang menjadi kreditor itu orang non muslim ya, maka ya udah nggak usah diganti. Oh, nggak bisa begitu ya. Ini dalam urusan utang piutang tidak ada kaitan status agama seseorang gitu ya. Ini masalah haknya hak adami. Hak adami itu harus dipenuhi ya. Kemudian al-hajru 'alal muflisi wa syurutu ya. Pencekalan terhadap orang yang pailit dan syarat-syaratnya. Yajibul hajru 'alal muflisil balighil aqili. Mencekal orang yang bangkrut, orang yang pailit itu hukumnya wajib, tapi orang yang pailit tersebut sudah balik dan akalnya sehat. Artinya orang yang pailit tadi orang yang udah balik ya, udah balik dan punya akal yang sehat, ya, tidak ada gangguan pada akalnya. Bagaimana kalau orang yang pailit itu mengalami gangguan kejiwaan akalnya? Maka itu dialihkan kepada walinya. Ya, pada walinya. Jadi yang bertanggung jawab ya walinya. Jadi siapa? Ya, bisa bapaknya, bisa kakeknya, ya. Nah, itu yang nanti mengambil tanggung jawab atas utang-utang yang di yang ada pada diri orang yang kebetulan umpamanya dia balik tapi secara akal dia nggak sehat. Ya. Nah, seorang muflis ya bisa atau wajib dicekal itu kalau memenuhi 5 syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah mutolabatul ghurama'i, adanya tuntutan dari kreditor, adanya tuntutan dari orang yang memberikan pinjaman. Ya. Jadi orang yang memberikan pinjaman itu menuntut untuk segera diganti ya utang atau pinjaman yang dia berikan. Fayuhjaru 'alal muflisi lihaqi ashabid duyun, maka orang yang bangkrut tadi ya dicekal berdasarkan hak orang-orang yang memberikan pinjaman ya. Nah ini terkait dengan hak adami. Kalau hubungan kita dengan Allah nggak ada yang namanya muflis, nggak ada yang namanya, maksudnya nggak ada yang namanya pencekalan. Umpamanya ada orang belum bayar zakat, ya orang belum bayar zakat, itu tidak ada yang namanya pencekalan, ya itu. Atau orang belum membayar nadarnya, dia berhutang, pokoknya kalau saya begini maka saya bernadar akan memberikan sumbangan 20 juta umpamanya.
ternyata 20 juta itu belum juga diselesaikan. Itu kan hutang. Hutang pada siapa? Hutangnya pada Allah. Ya. Karena dia hutang pada Allah, maka tidak ada yang namanya pencekalan. Artinya apa? Dia tidak bisa dicekal untuk tidak boleh menjalankan usahanya. Gitu. Kenapa? Karena hutangnya kepada Allah. Tapi kalau hutang yang kepada manusia, ya ketika itu belum dilunasi, ketika sudah masuk waktunya, maka hakim ya boleh atau wajib untuk mencekal orang yang bangkrut tadi. Itu syarat yang pertama. Jadi ada permintaan, ada tuntutan dari para pemberi pinjaman. Ya kalau yang beri pinjaman kan nuntut, ya nggak bisa untuk dicekal, gitu ya. Karena memang nggak ada tuntutan. Ya kebetulan yang memberikan hutang orang baik-baik, yang ketika belum bisa dibayar, ya udah nggak apa-apa nanti aja. Ya, kenapa? Karena mengambil ayat dalam Al-Baqarah 280, ya. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jadi kalau memang orang belum mampu, maka tunggu sampai dia mampu. Itu kan orang yang sifatnya dermawan, ya, sangat dermawan sekali. Jadi udah masuk jatuh tempo, ya, belum juga dibayar utangnya, dia masih nunggu. Kayak tunggu dah sampai Anda mampu. Itu memang mengamalkan Al-Baqarah ayat 280. Ya, Allah juga begitu. Allah tuh memberikan memberikan solusi, ya, yang bagus, gitu ya. Agar apa? Masing-masing merasa nyaman, ya, win-win solution. Ya apa? Tunggu sampai dia mampu, ya. Itu silakan aja. Tapi kalau memang orang yang memberikan hutang itu memintanya, maka nanti menjadi wajib, ya, untuk dicegah itu, dicekal, ya, orang yang muflis tadi. Yang kedua, antakuna duyunu lazimatan halatan. Hutang itu udah jatuh tempo. Artinya harus dibayar sekarang, gitu ya. Harus dibayar sekarang. Kalau hutangnya masih bulan depan, itu belum boleh, ya, belum boleh untuk dilakukan pencekalan. Kenapa? Ya karena hutangnya belum jatuh tempo. Ini kalau memang hutangnya sudah wajib untuk diselesaikan pada saat itu, dan orang yang minjem hutang tadi, yang orang minjem tadi belum melunasinya, maka itu wajib untuk dicekal. Yang ketiga, antakuna duyunu zaidatan ala malil muflis. Ya, utang yang ada itu, ya, utang yang ada itu melebihi harta orang yang bangkrut. Ya, jadi jumlah hutang orang yang bangkrut itu melebihi, ya, nilai dari kekayaan yang ada pada dirinya, gitu ya. Itu kalau ternyata kekayaannya, ya, melebihi utangnya, itu dia enggak wajib untuk dicegah, dicekal, gitu ya. Bahkan kalau kekayaan yang dimiliki itu sama, ya, sama dengan jumlah hutangnya, itu masih juga belum bisa untuk dicekal. Kalau dia termasuk orang yang masih punya usaha, gitu ya, seperti itu. Tapi walaupun dia seandainya dia itu adalah orang yang tidak punya usaha, ya, itu tetap untuk dicekal seperti itu, ya. Walaupun menurut pendapat yang paling sahih, ya, kalau memang hartanya itu masih setara, ya, sama jumlah nilainya dengan jumlah hutangnya, itu menurut pendapat yang paling sahih tetap, ya, itu tidak ada pencekalan untuk dirinya.
Yang keempat, ayyakuna al-hajru minal hakim. Pencekalan tersebut harus berdasarkan keputusan hakim. Ya. Jadi orang yang muflis, dia tidak boleh menyatakan dirinya muflis sebelum hakim menentukan apakah dia muflis atau tidak. Kenapa begitu? Karena untuk menyatakan orang itu muflis atau tidak perlu pertimbangan khusus, ya. Jadi perlu ada pandangan-pandangan dan ijtihad, ya. Ini memang orang ini layak menjadi orang yang muflis, ya, atau orang ini nggak layak jadi muflis, gitu, ya. Makanya kita tuh nggak tahu kemarin, ya, ada sebuah perusahaan besar gitu ya dengan karyawan banyak, kemudian dia menyatakan dirinya valid, ya, tapi kemudian ditolak kan gitu, ditolak, ya. Jadi kevalidan ditolak, itu ya. Nah, ini kan kenapa? Ya hakim itu punya pertimbangan, ya kenapa ditolak kevalidannya, nah, itu, ya. Itulah makanya hakim ini punya kuasa besar untuk menetapkan seseorang atau sebuah perusahaan itu valid atau tidak valid. Kemudian yang kelima, al-ishhadu alal hajri nadban. Jadi disunnahkan bagi hakim tadi untuk mempersaksikan bahwa orang ini adalah orang yang valid. Kenapa? Agar orang lain tidak melakukan muamalah dengan orang tersebut, ya. Kan tadi nggak boleh gitu ya, orang yang sudah valid dia tidak boleh menggerakkan perekonomiannya, ya, usahanya karena kevalidannya. Nah kalau orang lain tidak tahu nanti bisa terjerumus, maka disunnahkan, ya, hakim untuk mempersaksikan kepada orang banyak bahwa ini adalah orang yang memang valid. Para bapak dan ibu yang saya hormati, ya. Kemudian terkait dengan penjualan penjual aset harta benda yang dimiliki oleh orang yang berhutang dan dia bangkrut, gitu ya. Ini yang mana yang didahulukan, gitu ya. Aset yang mana yang didahulukan? Nah di sini apa? Yang pertama, ya, yang didahulukan untuk dijual adalah mayukhofu fasaduhu, harta yang dikhawatirkan cepat rusak. Umpamanya buah-buahan, ya, kemudian sayur-sayuran. Kalau dia memang seorang petani dan dia punya aset itu hasil pertaniannya, maka yang paling dulu dijual adalah hasil pertaniannya. Kenapa? Karena hasil pertanian itu cenderung lebih cepat rusak, ya. Kemudian yang kedua, tumayabiul hayawana. Yang kedua, yang aset yang dijual adalah binatang, hewan, ya. Kenapa begitu? Lihajatihi lan nafaqati, karena hewan itu perlu nafaqah. Ya, kalau dia nggak dijual, nanti jadi beban buat orang yang punya utang tadi. Dia mesti apa? Mesti memberikan pakan, ya, gitu. Baik dia punya aset sapi, ya, dia seorang peternak, ya, peternak sapi atau peternak domba, kambing. Maka ketika dia dinyatakan valid, yang dijual pertama ya hewan ternaknya itu, ya. Kenapa? Karena hewan ternak itu perlu pakan, perlu makanan, ya. Dan dia itu hewannya cenderung untuk bisa mati. Jadi kalau ditunda-tunda nanti mati. Kalau mati ya kehilangan aset, nggak ada yang bisa dijual untuk bayar utangnya, ya. Kemudian baru sumayabiul manqula, dia jual harta bergerak, ya. Harta bergerak itu baru yang berikutnya. Ya, kenapa harta bergerak mesti dijual lebih dulu? Karena dia itu rawan atas pencurian. Ya, itu kan gampang dipindah-pindahkan. Yang namanya harta bergerak gampang dipindah-pindahkan. Ya, berarti dia pun harus lebih dulu, ya, nomor 3 untuk dijual, gitu ya.
Baru yang keempat sumayabiul aqara, ya, kemudian baru menjual al aqara. Al aqara itu kepemilikan tetap, umpamanya rumah, tanah, itu aqar, ya. Kan nggak bakal hilang tuh rumah, gitu ya, nggak bakal hilang tuh tanah, gitu, ya. Rusak, ya akan lama, ya, kerusakannya lama itu rumah, gitu. Tapi antara rumah dan tanah, mana lebih lu jual? Rumah dulu. Umpamanya Adam punya aset, asetnya apa? Asetnya bangunan. Satu lagi asetnya yang dia punya tanah. Nah, ketika dia failid, maka yang pertama dijual adalah bangunan. Kenapa bangunan? Bangunan itu lebih cenderung bisa rusak, ya. Maka bangunan lebih dulu dijual, ya, daripada daripada tanah, begitu, ya. Nah, ini yang mesti disadari oleh orang-orang yang sudah ditetapkan failid karena punya hutang besar, ya. Dia tidak bisa lolos dari kewajiban melunasi hutangnya, dan untuk itu dia mesti jual aset-asetnya, begitu, ya. Nah, kita yang kecil-kecil begini, umpamanya kita kan bukan perusahaan, gitu ya, pribadi, gitu kan, ya. Nah, iya sama aja. Ketika kita punya hutang jatuh tempo, kemudian ditetapkan sebagai orang yang muflis, yang bangkrut, maka ya kewajiban kita menjual aset kita, gitu, ya. Kan ada satu penyakit, ya, bagi orang yang meminjam itu, ya, biasa apa? Meminjam itu begitu kepengen dia dapat, gitu ya, tapi ketika mengembalikannya biasanya males, gitu ya, enggan, gitu. Jadi mengembalikan utang itu biasanya lebih sulit daripada mendapatkan utang, ya, gitu, seperti itu, ya. Dan kadang juga ya dilewati begitu aja, ya. Artinya apa? Tidak mau membayar utang, gitu ya. Nah, ini jangan sampai kita itu melakukan semacam itu, ya. Apa aja yang boleh ditinggal? Yang boleh ditinggal itu, ya, hanyalah pakaian, ya. Pakaian itu enggak dijual, ya. Pakaian yang masih layak pakai, kalau dalam bahasa fikih itu pakaian layak pakai, pakaian yang baru satu kali pakai, itu namanya layak pakai. Kalau 2-3 kali nggak layak namanya, ya. Di dalam bahasa fikih itu pakaian yang layak pakai, pakaian yang hanya baru satu kali pakai. Dan ini nggak bisa dijadikan sebagai barang yang bisa dijual untuk bayar utang, ya. Kemudian apalagi makanan pokok tuh. Jadi ketersediaan makanan pada hari itu yang dia punya untuk dia dan keluarganya itu nggak boleh dijual untuk bayar utang, ya. Kemudian bagi orang yang alim, kalau punya utang, ya, nggak bisa bayar, yang ada ya apa? Banyak kitabnya tuh, kitabnya banyak bener, nilai jutaan, itu nggak wajib dijual, ya. Jadi kalau orang alim itu karena kitabnya banyak, ya, ada yang lebih 5 juta, ada yang 10 juta harganya, ya. Ketika dia jatuh bangkrut, maka dia tidak wajib untuk menjual kitab-kitabnya, ya. Bagi pasukan tentara, ya, dia nggak wajib menjual alat-alat senjatanya itu, seperti itu, ya. Berikutnya, bagaimana kalau orang yang meninggal dan dia punya masih beban hutang, ya. Kalau yang tadi tuh orang bayar hutang menjadi wajib ketika sudah jatuh tempo, gitu ya. Tapi orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal, walaupun utangnya baru akan jatuh tempo tahun depan, tetap ketika dia meninggal harus diselesaikan, ya. Jangan ada perjanjian nih, ya, dilihat perjanjian apa, utang sekian, nanti jatuh temponya tahun 2029, pokoknya begitu.
ya. Kemudian apa? Tahun 2025 dia meninggal, gitu kan ya. Kata keluarganya masih lama nih jatuh temponya, gitu ya. Nggak bisa itu. Jadi yang namanya orang yang meninggal dunia, walaupun hutangnya belum jatuh tempo, maka itu harus diselesaikan. Ya. Siapa yang menyelesaikannya? Ya ahli warisnya. Ahli waris yang menyelesaikan. Ya. Makanya ketika orang meninggal dunia, ya, itu jangan sampai dilupakan untuk menyelesaikan utang-utangnya. Karena ini bahaya, ya. Jadi kalau utang tersebut tidak diselesaikan, ini nanti di alam barzahnya sampai alam akhiratnya ini akan menjadi sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya. Oleh sebab itu, ketika kita berhutang, dicatat dan diberitahu keluarga. Ya, ini Bapak punya hutang sekian kepada si A, si B, si C. Kenapa? Kita tidak tahu umur kita itu akan sampai kapan. Ya, walaupun kita ada perjanjian dengan teman kita pinjam uang, gantinya mungkin tahun depan, tetap itu harus diberitahukan kepada keluarga. Sehingga nanti ketika umpamanya, ya, sebelum jatuh tempo umpamanya, ya, sudah meninggal dunia, itu sudah jelas. Oh, ini mesti diganti utangnya, ya. Itu. Bukankah Nabi dulu pernah ketika akan menyolati seorang jenazah, ya, suatu jenazah, lalu Nabi bertanya, apakah orang ini punya tanggungan hutang? Lalu ada yang menjawab, iya, ya, dia punya tanggungan hutang. Langsung Nabi mundur, tidak mau menyolati orang tersebut, itu kan ya. Kemudian ada sahabat yang mengatakan, ya Rasul, saya menjamin hutangnya. Nah, berarti hutang si mayit sudah beralih kepada orang tadi. Maka Nabi kemudian apa? Menyolati jenazah tersebut. Ya, ini mengindikasikan bahwa berat bagi orang yang meninggal dunia, masih ada beban hutang pada dirinya, ya, kepada orang lain, gitu. Ya. Nah, ini yang kita bahas pada malam hari ini tentang kefailitan, ya, karena saat ini ya kita sama memahami bahwa pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam uang ini sudah menjadi satu hal yang biasa, ya. Bahkan yang mengerikan sekarang ada pinjaman online, gitu ya, pinjaman online yang begitu mudah, ya, namun nanti terjerat oleh bunga berbunga, ya, yang bisa jadi awal pinjaman cuma 500.000 bisa menjadi 5 juta, gitu ya. Nah, ini harus dihindari. Di samping itu memang ada unsur riba, ya, tentu ada dosa di dalamnya. Juga ini menjadi hal yang sangat menyulitkan kita kalau kita meminjam dengan cara tersebut, ya, itu. Sementara kewajiban mengganti itu tetap wajib, seperti itu, ya. Ya, saya kira mungkin ada yang mau komentari, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kisah nyata yang saya lakukan. Jadi tahun 2013 istri saya pinjam duit di BRI. Ternyata saya ke situ bawa surat kematian, ternyata kurang 4 bulan itu nggak boleh dilunasin, kan? Masalahnya ini ada asuransi. Asuransinya kalau yang meninggal, yang yang 4 bulan ini nggak boleh dilunasi. Di apa namanya, ada asuransinya. Tapi asuransi yang begitu saya kasih surat sama lunasan sama sekatnya itu, kan? Yang 4 bulan itu gimana, kan? Oh iya, kalau itu sudah menjadi satu sistem memang. Jadi ketika peminjam sudah meninggal dunia itu dianggap sudah selesai, ya, lunas, karena ada penanggung tadi. Sama dengan ada orang yang mengatakan saya Rasul yang menanggung, itu berarti sudah selesai, ya.
Jadi berapapun besarannya itu memang secara sistem ya sudah ditanggung oleh pihak asuransi. Gitu. Enggak, kan nggak wajib munasib bagi suami, nggak wajib kan? Oh enggak apa-apa. Atau enggak masalah. Enggak masalah. Iya. Udah ada sistem itu. Seperti itu. Saya pernah mendengar pendapat bahwa jika seorang hutang umpama tahun 2010 terus dibayar tahun 2025 itu bentuknya katanya dikonversi pada emas, umpama tahun 2010 punya 10 juta, harga emas 10 juta 2010 itu berapa, terus sekarang berapa gitu, jadi terjadi perbedaan berbeda. Di ekonomi Islam tidak dibolehkan. Besaran itu tidak bisa berubah. Ya, besar tidak bisa berubah. Ya, seandainya pun begini, umpamanya orang yang meminjamkan itu, ya, meminjam itu minta dengan mata uang yang berbeda, gitu kan ya. Itu tetap ukurannya tetap sama. Ya, artinya ketika dia minta untuk penggantiannya dengan mata uang yang berbeda, itu dalam itu harus sama besarannya. Kalau di sini 10 juta rupiah umpamanya, kemudian ke mata uang Malaysia umpamanya itu berapa, itu tetap sama. Itu artinya tidak ada penambahan. Kalau dia udah penambahan namanya riba. Ya. Jadi kalau dia mengukur bahwa ada inflasi segala macam gitu kan ya, sehingga karena ada inflasi maka dia ukur itu inflasi berapa persen, ya tahun ini berapa persen. Dulu tahun lalu umpamanya 2 juta itu bisa dibeli ini gitu ya, tahun ini 2 juta nggak dapat barang tersebut. Ini tetap tidak dibolehkan, ya tetap bisa ribawi. Ya, jadi kita minjam umpamanya 2 juta karena mengganti tahun depan itu ya dengan umpamanya 2.500.000 itu tetap riba, ya nggak dibolehkan. Kan gini, misalkan kan ujungnya kan emas nih, emas kan harganya segitu, kan udah ngomong biaya gitu, ntar sampai balikin emas ya, nah, gitu saya kayak gitu, ngomongnya gitu gimana? Kan pasti kan lain sama tahun depan lain kan? Pinjamnya? Misalkan saya emas, minta itu pulang emas lagi, bisa gitu kan? Oh, iya. Emas lain. Gini, kalau emas itu ya akan sama Pak gramnya, warga sama, gram dan karat sama. Jadi kalau dulu kita pernah pakai itu umpamanya, dulu kan pada dasarnya mata uang emas. Dulu kan gitu pada dasarnya kan, sebelum mata uang ribawi yang sekarang, itu kan mata uang emas. Ya, sehingga dulu memang bisa terjadi perbedaan harga itu bisa terjadi, tapi untuk ukuran gram nggak boleh beda. Jadi kalau dulu itu kita pakainya 10 gram ya 10 gram gitu. Walaupun dulu 10 gram umpamanya berapa? 10 gram tidak. Sekarang mulai jadi 3 juta. Ya itu tidak masalah. Ya ada masalah. Karena wujudnya emas, ya, wujudnya emas. Jadi kalau balik nggak boleh ya? Nggak boleh. Iya. Iya. Harusnya emas. Bukan emas gitu. Iya. Cukup ya, sudah hampir isya. Masih 5 menit lagi. Ya, saya kira ini ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita muzakarahkan pada malam hari ini. Ya. Yang paling pokok sebetulnya sekali lagi masalah gaya hidup ya. Jadi yang membuat orang itu banyak berhutang gaya hidup sebetulnya, ya bukan pada pemenuhan kebutuhan dasar. Kalau pemenuhan kebutuhan dasar itu ya makan, itu ya pakaian, kemudian pendidikan itu sebetulnya masih sangat terjangkau, ya bisa, gitu ya, dengan usaha yang kita miliki maka kebutuhan dasar itu insya Allah bisa terpenuhi. Tapi yang membuat orang itu ya menjadi
butuh ya, sehingga harus berhutang, itu biasanya pada kebutuhan yang terkait dengan gaya hidup gitu ya. Hidup di kota itu ya, kebutuhan sekundernya banyak bener gitu ya, daripada yang primer gitu. Melebihi. Ya, gitu. Kalau kita di wilayah primer saja insya Allah ya masih ketemu gitu ya, seperti itu. Ya, maka di sini hidup dengan dengan pola qanaah itu penting. Jadi dalam bahasa tasawuf qanaah. Jadi kita merasa cukup atas apa yang Allah berikan, gitu kan ya. Allah berikan sekian, memang takaran kita ya segitu. Orang lain mendapatkan lebih, ya takaran hidupnya ya seperti itu. Jangan kita memang kemampuan kita ya hanya sekian, lalu kita ingin kebutuhan kita itu kebutuhan orang yang di atas kita. Nah, ini yang membuat banyak orang terjebak dalam pinjaman seperti itu. Apalagi sekarang gampang benar ya, cukup dengan KTP itu sudah cair gitu ya. Maka hati-hati, karena itu semua jebakan. Banyak sudah contoh orang-orang yang terjebak dalam pinjol, akhirnya kadang harus berbuat kriminal, kadang putus asa bunuh diri, seperti itu kan. Ini gara-gara masalah pinjaman keuangan.